Bio Friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nadia Savitri. Belum ini belum. Jangan ikut ngomong dong. Lu gimana? Tadi kayak mau buka, jadi bukanya semua siapa ini? Buka puasa. Iya. Allah mau balik lana. Oh salah bukan. Hai Bio Friends, bertemu lagi dengan saya Nadia Savitri di podcast Bina Insani. Nah kali ini kita kedatangan host dari Asik. podcast Bina Insani. Ada siapa? Saya baru 2 kali, Mbak. Absen. Ada siapa? Saya Wahyu D. Isdiantoro. Wahyu D. Isdiantoro. Kayak yang di One Piece itu loh. Inisial D. Inisial D, Will of D gitu. Oh, iya, tahu I know. Satu lagi? Ya, mungkin yang sudah ngikutin Bina Insani podcast. Lama. Langsung Ya, to the point, Pak. Bapak namanya siapa? Saya Kresnawata Anugrah. Biasa dipanggil Kresna. Iya. Itu aja. Weh, kita absen. Bapak di podcast sudah berapa kali? Nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung. Iya. Pokoknya kalau disuruh ngomong ya udah ngomong aja gitu saya mah. Iya, saya maaf. Sudah Bapak jangan lihat ke sini dong. Anda sudah Tahu ya? Bapak sudah terbiasa Fungsinya aja baru podcast tuh begini. lihat ke sana, Pak, bukan ke sini. Kan menghormati yang ngajak ngomong gitu. Nggak sopan loh. Yang ngajak ngomong sana tuh. Kan nggak sopan ya. I'm good. Oke. Ya. Oke. Jadi podcast kali ini sebetulnya kita mau coba ngobrol random ya sama para host dari podcast Bina Insani. Ada Mas Wahyu Dipayana Isdiantoro yang biasanya kalem, lempeng, tanpa ekspresi gitu kalau misalnya bertanya gitu ya. Kalau misalnya mau komen boleh di bawah. Ada juga Mas Kresna yang katanya sih udah 2 kali di podcast. 2 kali. Dua kali ya. Nanti akan bertambah sepertinya ya. Episode podcast debut kayaknya Mas Kresna semua nanti. Semoga tidak. Amin. Dan saya ya bisalah kalian hitung ya berapa kali saya di podcast. Ya kayaknya yang paling yang punya tempat nih. jager banget yang megang tempat. Nggak gitu tuh kan kelihatannya yang satu mah kayak kalem, dia pengen ngomong tapi takut gitu kan. Sebetulnya bukan takut sih. Bingung mau ngomong apa. Iya. Saya juga sebenarnya takut sih. Takut apa? Takut digigit. Sumpah jijik sih. Siapa Ya. yang mau gigit coba? Mas Wahyu. Ya, jadi kalian ngerasa nggak sih aneh-aneh? Agak bukan aneh-aneh ya. Maksudnya akhir-akhir ini di YouTube penuh. Ya, penuh dengan mahasiswa di lorong-lorong, Iya. beserta penuh dengan prestasi. dosen-dosennya. Untung nggak salah prestasi. Penuh dengan prestasi. Iya. Kalau Mas Wahyu penuh dengan mahasiswa di lorong-lorong. Untung nggak ngepung di atas ya kayak kelelawar. Iya, jadi Sebenarnya itu ngapain sih? ngapain ya? Iya. Saya termasuk salah satunya. Makanya saya tanya. Emang kamu nanya? Ya ini maksudnya lagi nanya sebenarnya ngapain? Apa yang kamu tanyakan? Ngapain apanya? Mereka. Di sini. Emang Kresna notice gak sih kayak misalnya di lorong-lorong, terus di beberapa bagian di Bina Insani, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Di mana? Itu ya di sini. Di sini ya. Di sini. Oke. Ada beberapa Di bagian sekitar yang kita. ada beberapa yang benar-benar penuh sama mahasiswa yang lagi nungguin dosen. Iya. Ngapain? Ya itu nungguin dosen salah satunya. Oh ya nungguin Nungguin dosen buat ya. apa? Dosen ya. Iya. Nungguin buat apa? Nungguin buat bimbingan mungkin karena sekarang lagi musimnya. Udah selesai ya? Udah selesai ya? Udah selesai ya? Musim. Iya, mungkin Udah kayak musim bimbingan. hujan ya. Iya. Bimbingan atau ya mungkin mau sekedar curhat, ya kan? Segitunya ya dosen ya dicurhatin sama Iya, mahasiswa. dosen tuh sekarang bukan cuma ngajar, bukan cuma jadi pembimbing, tapi juga bisa jadi tempat curhat. Benar nggak, Pak? Enggak ya? Enggak. Gimana Mas Wahyu? Apa pendapat Anda? Anda pasti Ngap aja. Ngap. Jadi pengap. Kok ngap sama Kampus, siapa? Banyak kampus orang. jadi pengap. Oh iya, pengap. Iya. Iya, jadi Rebutan oksigen. segitunya ya rebutan oksigen. Iya di cuaca Bekasi yang tidak baik-baik saja ya.
Sangat tidak baik-baik saja. Ditambah nih skripsi mahasiswa yang tidak baik-baik saja. Iya, jadi di Bina Insani itu sekarang lagi penuh-penuhnya nih teman-teman, karena memang sedang masa skripsi dan mau pengajuan sidang. Bukan sidang pengambilan SIM ya, tapi sidang skripsi. Bukan sidang Jumat juga. Oh, bukan. Sidang isbat. Bukan juga. Iya, bukan. Nyari hilal itu ya. Ya, jadi gue jadi kelihatan bego ya. Ya, jadi sedang persiapan untuk sidang skripsi. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa nih ada tahap skripsi dan TA. Iya, skripsi dan TA. Terima kasih loh sudah koreksi. Iya, entar anak D3-nya merasa nggak tersebutkan. Betul. Saya sebagai anak D3 juga. Ya. Kami D3 gitu ya, datang sama gue. Iya, jadi skripsi itu ya yang kalian tahu, skripsi dan TA. Enggak semuanya tahu. Jangan gitu dong, seolah-olah semuanya udah tahu. Aku mau sedih. Ya, jadi skripsi sama TA itu merupakan salah satu langkah terakhir yang perlu teman-teman lakukan di jenjang studi kalian, baik D3 atau diploma 3 ataupun sarjana. Anda mendistrak ya? Suara itu mengganggu di telinga saya. Iya loh. Ya, jadi kalau misalnya saya nih, saya kan menjadi salah satu dosen pembimbing. Kadang saya juga suka ingat gitu ya masa-masa saya proses pembimbingan sama dosen pembimbing saya tentunya. Karena kan tentu saja ya walaupun saya membimbing, saya juga pernah dibimbing dong, ya nggak sih? Betul. Bukan bimbingan orang tua ya, bimbingan dosen pembimbing. Pernah dong? Saya pernah menghilang selama 1 semester. Aib. Ini tidak untuk dicontoh ya. Apalagi saya loh. Saya sampai semester 13. Ini juga tidak patut dicontoh. Bener. Itu contoh-contoh buruk semuanya. Enggak loh, mas-mas satu ini tuh enggak contoh buruk. Anda menyelesaikan Ya kan dia diploma belum 3. ngomong kan. Oh iya. Yang udah ngomong maksudnya contoh buruk. Ya kita contoh buruk banget. Jangan ditiru. Enggak, itu kan juga bukan contoh buruk. Siapa tahu kan ada sesuatu gitu. Oh iya, ada. Bukan karena malas gitu. Oh, iya. Salah satunya. Saya sudah mencoba untuk menaikkan gitu. Saya buka aib sendiri memang. Ya. Anda selesai berapa lama? Saya alhamdulillah sesuai schedule. For your information, Mas Kresna ini alumni Bina Insani. Iya. So sweet banget ya. Apa sih? Iya, Mas Kresna ini adalah salah satu lulusan Bina Insani di tahun 2020 ya. Udah COVID belum sih? Udah. Wisuda COVID ya? Wisuda itu dalam keadaan COVID. Kamunya COVID? Enggak dong. Oh enggak. Situasinya. Oh, situasi. Tapi saya ingat dia salah satu yang terpilih menjadi wisuda offline. Aduh, jadi. Wih, for your information, buat yang wisuda online itu adalah orang-orang yang silakan dijelaskan. Yang online, yang offline yang nilainya bagus biasanya. Wih, berarti ketahuan yang nilainya bagus. Alhamdulillah. nilainya bagus itu berapa? Aduh. Gue kumlot. Oke, kita nyebut gitu aja sih. Saya nggak ada status deh. Ya baiklah, Mas Ayu nggak ada status. Sedih banget. Jadi ya maksudnya proses pembimbingan pasti akan mengingatkan kita pada proses itu ya. Hal apa yang paling membekas nih di Kresna? Kalau saya kebetulan, gue sebut ya nama pembimbingnya. Oh boleh. Saya dulu dibimbing sama yang terkece, Pak Ari. Wow. Buat teman-teman nih yang nggak tahu Pak Ari ya, buat view friend yang nggak tahu Pak Ari itu ada di segmen PMM. Ini bisa dilihat linknya di sini atau di bawah ini. Ada apa lagi ya? Kayaknya Pak Ari baru PMM ya? Iya, baru PMM. Iya, dan itu salah satu dosen terfavorit. Cewek-cewek. Iya. Cewek-cewek. Kalau cowok kayaknya enggak. Kecuali lu ngeceng sama Pak Ari. Karena kita pernah bimbing. Jadinya beneran ngeceng ini ternyata. Iya, ngeceng gara-gara. Iya, gitu. Iya, sama Pak Ari. Gimana? Sama Pak Ari ya, mungkin kalau mahasiswa Bina Insani pasti udah tahu. Ya kan, Pak Ari itu kan kalem. Iya. Ya kan? Jadi saat itu sih saya lebih banyak yang
ya memang gitu sih ya, harusnya kita yang nanya gitu loh kapan bisa bimbingan, betul. bisa di mana gitu kan. Jadi saat itu saya yang banyak nanya gitu, kapan Pak ini bisa nggak sekarang gitu. Oh, lebih aktif ya, lebih aktif bun, aktif ya, bun. Karena memang saya pengen cepet selesai. Mau apa sih cepet selesai? Kan biar on schedule. Gitu. Oh iya. Ya, penting buat teman-teman yang mau kuliah terus lagi skripsi ataupun TA itu on schedule. Ya. Emang biar cepet selesai skripsi gimana? Harus sering nemuin dosen pembimbingnya Kak? Cuman saya doang masih enggak ya. Hai Ibu, saya mau cepet bimbingan, mau cepet beres, enggak juga. Ada tapi enggak semua. Ya tapi enggak gitu juga. Oh, enggak gitu ya. Ya lu mau cepet bimbingan ya bimbingan, Iya. bukan say hi doang. Iya. Tapi maksudnya sama lu bimbingan oke lah ya. Oke. Kalau oke. Cuma ya memang kesulitannya saya kurang feedback. Orang feedback, maksudnya Feedback apa? itu dalam artian saya kan lagi bimbingan, ya, otomatis saya waktu itu kebetulan karena Pak Ari ini dosen multimedia, saya juga bikin tugas akhir itu temanya multimedia, jadi program saya itu perlu untuk di-review. Nah, reviewnya itu memang sudah di-review, tapi menurut saya kurang dari Enggak sesuai ekspektasi gitu lah ya. Ya bisa dibilang gitu sih. Emang kayak gimana multimedia tuh bikin tugas akhir, bikin Wah. video tuh atau ngapain? Kita nggak sih Nggak Mas Aryo juga dong. lempeng banget mukanya. Bisa nggak sih ekspresif sendiri gitu, sedikit aja. Iya, Ya. kalau multimedia dibahas nih. Iya, kan bahas skripsi. Jadi kalau tugas multimedia, akhir. tugas akhir multimedia itu dulu ya, pada saat zamannya saya itu ada 2. Iya, 2 apa maksudnya? dua tema maksudnya. Kalau nggak salah ya, itu media pembelajaran. Itu 2 bidang. Enggak. 2 teori. 2 topik. 2 topik ya. Iya, mau ngambil pembelajaran, media pembelajaran atau satu Ngantuk kan? Yang nulis TA lupa. Sorry, 3 maksudnya 3. Jadi ada pemrograman desktop, ada pemrograman web, Ya. sama multimedia. Nah, multimedia ini khusus untuk media pembelajaran. Tapi toolsnya itu yang disarankan itu pakai Adobe Flash. Nah, tapi saat itu karena udah banyak banget yang pakai Adobe Flash, jadi saya coba pengen cari yang baru gitu. Saya coba ambil yang namanya augmented reality. Sebetulnya di MI itu nggak ada pelajaran atau mata kuliah tentang augmented reality. Jadi di situ saya sebetulnya ada modal nekatnya juga, jadi ngambil itu dengan modal itu cuma dari YouTube, full tutorial YouTube. Oke. Saya tanpa basic dan bahasa pemrogramannya juga kita belajar di MI itu setahu saya cuma sebentar, karena bahasa pemrogramannya itu kan untuk augmented reality itu pakai C#, Cetager gitu ya. Nah itu juga saya masih kurang, dan itu pure saya cuma cari di YouTube gitu. Bisa. Alhamdulillah. Lulus. Alhamdulillah. Kali aja nggak lulus sih ganti tema. Alhamdulillah. Ya kali. Kan Udah Iya. sampai sini belum lulus. Iya, tadi Ya, kumlot gitu. juga tadi. Nah. Iya. Jangan ngomong kumlot lah. Kita kalau kumlot ya, ya enggak? Ya enggak? Ikutan nggak? Enggak. Enggak. Gua nggak kumlot. Gua nilainya jelek. Ya, iya. Tapi pengalaman bimbingan lu oke lah ya. Oke sih. Oke. Karena kalau dengar dari anak-anak yang lain tuh bimbingan sama dosen-dosen yang lain kadang ketemunya jarang, ketemunya susah. Mungkin ya ngerti juga ya, namanya dosen kan pasti ya itu tak ngajar atau ada kegiatan di mana gitu kan. Jadi kadang beberapa dosen itu susah ditemu. Tapi saya sih alhamdulillah aman-aman. Thank you Pak Ari. Mantap. Terima kasih. Karena saya tidak seperti Pak Ari. Ya, baik. Kalau dari pembimbingnya dulu dong. Kok tiba-tiba ke pembimbing ya? Ntar habis itu baru ke saya lagi. Mohon maaf loh, saya duduk di sini loh sebagai host. Sebagai pembimbing juga. Oh iya, sebagai pembimbing. Emang kenapa sebagai pembimbing? Ya tadi kan saya ditanya gimana sama pembimbingnya. Sekarang saya nanya gimana dengan yang dibimbingnya. Emosi jiwa saya. Enggak deh.
Gimana yang ngebimbing selama ini? Biasanya satu semester ngebimbing berapa mahasiswa sih? Wih, banyak. Banyak tuh berapa? 10.000. Banyak tuh. Oh, duit tapi itu kalau duit 10.000 nggak main, Cok. Cuman bisa sempol. Sempol 10. Pembimbingan ya. Ini masa-masa gue ngebimbing atau masa-masa gue dibimbing? Ngebimbing. Pas jadi pembimbing. Ya, pas jadi pembimbing. Yang paling disukai saat ngebimbing itu yang kayak gimana sih? Ketemu manusia. Emang ada bimbingannya makhluk goib gitu lah ya. Rakun ngebimbing. Enggak lo gitu. Maksudnya yang spesifik. Ya sebentar, saya kan belum selesai. Tunggu sebentar. Ya. Manusia. Hal yang membuat saya semangat untuk bimbingan itu, ini kenapa sih gede banget ya? Ya kan bisa dikecilin, dipasin. Ngedistract gitu gue. Iya. Ya, jadi hal yang menyenangkan ketika bimbingan adalah ketemu manusia baru. Dan jujur kalau saya sih lebih suka offline. Karena kalau offline kita tuh bisa bener-bener interaksi secara full ya, ngelihat matanya, bukan jatuh cinta ya, bukan. Karena buat saya pribadi ketika bimbingan ada hal-hal yang perlu saya pastikan, seperti bagaimana prosesnya, bagaimana progresnya, bagaimana anak itu berkomunikasi, dan bagaimana anak itu bisa menjelaskan apa yang dibuat. Itu poin sih selama proses pembimbingan. Nah, ada hal yang hilang ketika bimbingannya harus online via Zoom. Karena saya nggak tahu dia pakai kolor apa enggak. Iya. Itu sebetulnya kan nggak masalah. Enggak loh. Karena gini, kalau pandangan saya nih ya, sebagai pembimbing, ketika membimbing untuk skripsi itu bukan cuman kita berbicara tentang skripsinya atau hasil akhirnya, tapi saya juga berbicara tentang proses. Kenapa proses? Ada hal-hal yang saya bentuk ketika mereka bimbingan sama saya. Contoh, sikap. Oke. Ya, kadang ada mahasiswa yang halo Bu, selamat siang gitu. Terus bagaimana dia berinteraksi sama saya, kemudian bagaimana dia ketemu bimbingan dan menghargai dirinya sendiri. Contoh ketika pakai sendal jepit, kayak mau bimbingan gitu loh, bukan mau ke warung. Karena gini, ada hal yang berbeda. Kalau saya sih sempat mengajar di kelas dan saya bilang ketika mahasiswa ada dan tidak ada dosen. Ketika mahasiswa tidak ada dosen, mahasiswa akan masuk ya nyelonong aja gitu kan. Yeah. Paling hai gitu ya teman-teman gitu, sorry telat dan lain sebagainya. Tapi ketika ada dosen di kelas dan dia datangnya telat, pasti ada etika yang dia lakukan. Contoh salam, terus menyapa, minta maaf tentu saja, dan menyampaikan alasan. Kenapa terlambat. Itu menurut saya sesuatu yang dibentuk ketika kita bersekolah. Yeah. Karena kalau misalnya materi yang ngomong bicara sendiri juga bisa gitu kan, baca sendiri juga bisa. Jadi berarti yang menarik, harapannya kalau mau masuk kelas kalau nggak ada dosen tetap salam gitu. Pak, salam sama siapa? Terus sama siapa? Minta maaf gitu. Kalau ada. Ini ceritanya membedakan yang ada dan tidak ada dosen. Yeah. Makanya sebetulnya dosen itu bukan cuman untuk mengajarkan saja, tapi bagaimana dosen mengarahkan mahasiswa-mahasiswinya untuk punya attitude yang bagus, yang baik lah ya. Yeah. Setidaknya kalau saya tidak keliru ada 4 kali kata ajaib ya. Definisi baik itu bagi pembimbing. Asik. Apa? Dosen pembimbing. Ya. Iya. Baik. Mungkin bagi mahasiswa-mahasiswi definisi baiknya itu ya udah biasa aja salam, halo Bu, saya mau bimbingan gitu. Berkata itu sudah baik gitu. Ya. Itu sudah baik bagi. Ya. Oh, itu sudah cukup baik bagi saya gitu. Tapi bagi dosen kalau bagi minimal saya, seperti apa sih? Kalau saya nih, perspektif bare minimumnya gitu loh. Ada yang tahu istilah gitu ya? Bare minimum nggak? Iya. Batas minimal kan? Iya, batas minimal gitu. Kalau buat saya sih lebih ke bagaimana cara dia berkomunikasi sama pembimbing. Kalau misalnya ini perspektifnya saya ya, balik lagi.
Jadi bagaimana dia berkomunikasi sama saya dari pemilihan kata ketika chat, kemudian waktu chatnya itu menurut saya dia terlihat menghargai. Ada aja sih mahasiswa yang sekarang tuh kayak ngechat jam 10 malam, bahkan jam setengah 9 atau bahkan subuh gitu ya. Yang kalau menurut saya sih ya walaupun chat 24 jam gitu ya, tapi ya tolonglah gitu. Ada waktunya, itu yang pertama. Jadi komunikasi ya, dari mulai waktu, cara, terus tata bahasa itu penting. Yang kedua, baik menurut saya adalah dia yang bisa menghargai dirinya sendiri. Contoh, datang tepat waktu, sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya. Kemudian dari cara berpakaian, karena ketemu sama dosen tuh bukan ketemu sama tukang ojek atau tukang bala-bala gitu ya, yang memang bisa pakai sendal jepit dan lain sebagainya, enggak gitu. Karena kami akan menghargai apa yang teman-teman lakukan gitu. Kayak misalnya berpakaian rapi, wangi, bersih. Artinya siap. Pakai sepatu tentu saja ya, tidak pakai sendal jepit, apalagi sendal gunung gitu. Walaupun itu diikat ya, bukan kayak sendal biasa ya. Terus ada lagi. Belum selesai. Udah mau nanya aja dia. udah turunkan jadinya. Itu jadi. Tapi kalau dari dosennya yang pakai sendal gimana? Ya itu tergantung kesepakatan sebetulnya. Kalau misalnya saya ya mau nggak mau pakai sepatu. Jadi walaupun sepatunya di belakangnya dilipat gitu ya. Pakai kan sepatu gitu loh. Oh, jawabannya kurang tepat. Ya, menurut Anda gimana jadi? Kalau dosennya pakai sendal, berarti tidak memberikan contoh yang baik. Ya tentu saja lah. Gimana sih? Iya, berarti tiap dosen berbeda-beda ya. Maksudnya. Kan saya balik lagi, itu kan perspektif saya. Menurut saya baik tuh ya anak-anak yang memang bisa menghargai itu sih. Kadang ada aja kan yang datang dengan bau matahari. Mohon maaf ya. Aduh, ini mulut gitu ya. Tapi fakta ketika proses pembimbingan itu bikin gak nyaman. Iya. Betul. Karena kan deket. Iya loh. Bimbingan tuh deket banget loh. Kayak bener-bener yang kadang sebelahan karena harus ngecek beberapa aplikasinya atau laporannya, dan itu bener-bener mengganggu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman wangi, rapi, bersih tuh kayak siap aja gitu, dan kami pun nyaman untuk bimbingan gitu. Itu secara fisik ya. Aduh, terus ada juga yang memang pemahaman sih. Nah, kebanyakan anak-anak ini menyesuaikan dosen. Maksudnya gini, ketika dosen bilang ini tuh seharusnya gini, ini baiknya gini, mahasiswa tuh cuman iya doang tanpa menanyakan alasannya. Jadi oh iya Pak, baik Pak, jadi ini gini ya, iya betul, oh iya Pak, baik, cuman gitu aja. Padahal belum tentu apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan apa yang mereka buat. Jadi sebaiknya memang ketika bimbingan mahasiswa pun bisa mempertahankan apa yang dia buat. Jangan diiyahin aja gitu ya, tapi ngerubah semuanya jangan gitu. Makanya saya selalu bilang sama bimbingan saya, ini tuh iya tuh gimana? Iya tuh mengertikah? Iya tuh menyetujui apa yang saya sampaikan kah? Atau iya itu kalian nggak ngerti apa-apa gitu? Karena jangan sampai ketika udah di rumah bingung lagi. Sebenarnya proses bimbingan itu ada aturan dasarnya nggak sih? Lebih ke arah penulisan. Ada sebetulnya pedoman bimbingan, tapi nggak spesifik yang berbicara dosen. Tapi kalau misalnya ngomongin kode etik, terus itu ada spesifiknya berbicara. Itu panduan penulisan, kemudian pemilihan topik, terus misalnya untuk itu syarat dan ketentuan penulisan skripsi atau TA. Pedoman bimbingan sendiri maksudnya loh, apakah ada? Nah, definisi pedoman bimbingan ini maksudnya apa nih? Tata cara bimbingan atau syarat mengikuti bimbingan itu apakah ada harus ikut apa sih namanya? Oh, ada. Apa ya? MPPI, MPTA, iya ada dulu. Lakukan sampai lu bisa lulus gitu. Random nih. Ya dikerjakan sampai lu. Dikerjain bener.
Cari objek-objek yang aneh. Kalau saya contohnya Aku lelah. meneliti 2 objek. Satu cerpen sama satu lagi naskah film. Oke. Naskah film. Itu tetap Jepang, Mas. Tetap Jepang, apa harus itu? pustakanya Jepang. Filmnya apa? Ultraman. Shinchan. Dikirain Maruko-chan. Cibi Maruko-chan. Objeknya kenapa Shinchan suka menggambar gajah? Emang iya ya? Doraemon kenapa punya baling-baling bambu? Iya, Jepang. Tuh, udah cari objeknya aja susah. Ngerjainnya makin susah. Nerjemahin 2 kali. Terus kayak flat banget ya gue. Terus 2 kali dari Jepang ke sekali deh. Gak bisa aja sih dari Jepang ke Inggris ke Indo mungkin gitu. Enggak, dari Jepang ke Indo, dari Indo ke Sunda. Ke Ya, Jawa. itu salah satu pride. kesulitannya. Tapi prosesnya yang cukup berbeda. Kalau saya yang ngerjain itu jarang ketemu sama dosen. Terus pakai telepati. Kita kerjain dulu sampai beberapa. Dikumpulin, diserahin. Ke? Seringnya gitu ke dosen pembimbing tersebut ditinggal lah. Yeah. Misalnya anak bimbingannya 5 sampai 10. Jadwal ngumpulinnya hari Selasa atau Rabu, dikumpulin lah setiap Selasa sampai Rabu, udah ditumpuk. Nanti minggu depan atau berapa hari kemudian diambil, lihat hasilnya. Oh, di reviewnya secara tidak langsung ya. Gitu. Tahap-tahap awal seperti itu tuh. Baru nanti tahap akhir kalau udah mulai ke analisisnya baru lebih intens. Ketemu. Atau kalau mau nemuin langsung boleh nanya dulu sih yang jelas. Maksudnya nanya ketemu bimbingan di rumah dulu lah atau ya. janjian gitu bisa nggak? Iya. Berarti nggak ada batasan ya, Mas? Berapa kali bimbingan gitu? Ada, Karena kan kalau di sini setahu saya ada ya. Minimal. Ya, minimal. Ya sekarang gini loh, logiknya Kalau di ya. saya kan pakai kartu kuning ya. Iya. Kartu Di sini kuning. kartu hijau. Iya Gue tahu. kartu kuning juga. Kartu kuning Saya tuh. kok kartunya hijau sih? Bina Insani hijau, Pak. Kalau Brand identity. saya Oh, iya. ingat saya selama bimbingan nggak pernah bawa kartunya. Bener-bener pas mau beres tuh baru Semua tuh ya. langsung Iya. Terus diomelin lah. Lo kirain boleh loh emang begitu caranya loh. Tapi ternyata itu salah. Mohon maaf, iya itu salah. Enggak kirain emang dari dos yaudah nanti aja sekalian saya tulisin semua kan ada gitu ya. Iya, ada kadang gue juga gitu. Iya kan? Iya. Ternyata itu salah loh. Badung. Diomelinnya karena kosong juga, kagak ngisi apa-apa. Iya, berarti kalau mau dikumpulin setidaknya tanggal berapa ditulisin Oh iya, tuh. apa yang poin-poinnya dikerjain? apa tuh. Tadi tinggal paraf. Lu nangkep gitu. nggak? Kenapa dia nggak kumlot? Iya. Nah, iya. Gara-gara kartu bimbingan. Tidak diisi. Iya. Sama-sama. Maksudnya pada saat gue bukan gue yang membimbing ya, tapi gue dibimbing. Iya. Itu prosesnya berbeda. Gue malah bener-bener yang nggak pernah WA. Enggak. Sampai sekarang gue nggak tahu. Pertanyaannya, zaman kapan itu emang udah ada WA? Udah loh, udah ada WA. Suka gitu. Pas ya. masih ada Mataram nggak sih? Kolot banget gue ya. Enggak Oh, loh. enggak ya? Enggak Gue ya? tuh 2000 bimbingan 2012. Iya, ada WA tapi belum pada pakai. Enggak, udah pakai. Udah pakai. BBM nggak sih? Enggak, WA pada Emang saat ada itu. ya? Udah. Ih, kesannya gue kolot banget sumpah. Enggak masalahnya. Mohon maaf. Dulu tuh anak Bandung tuh kebanyakan pakai Line. Barudak Bandung ya. Iya, saya barudak Bandung. Barudak Bandung. Anak pakai Line. Enggak. Ya, udah anggap WA enggak ada. Jadi, SMS. ya udah, chat. SMS. Ya. Oke, clear ya. Tidak usah mempermasalahkan WA lagi. Oke. Ya, masalahnya apa tadi? Nggak Chat. pernah chat. Ya. Intinya komunikasi lah ya, Iya. entah lewat apa, Enggak, entah WhatsApp, email ataupun apapun itu. Saya enggak, maksudnya dosen saya itu wah luar biasa, beliau tuh luar biasa banget. Baik banget, tapi memang kalau yang saya tangkap beliau benar-benar ngebangun karakteristik untuk lebih sabar. Iya. Siapanya yang sabar? Saya dong. Oh, kirain Kelihatan. dianya lebih Saya- sabar gitu. Saya lupa Sabar. dosen pembimbing siapa namanya. Astagfirullah. Saya masih ingat sih. Masih ingat. Jadi beliau tidak pernah memberikan nomor telepon. Ya. Dan kalau buat di kami gitu ya, di lingkungan saya memang
nomor telepon itu nggak boleh di-share sembarangan. Misalnya nih, Kresna minta nomor saya, itu saya nggak bisa. Kresna minta nomor Mas Wahyu, saya nggak bisa ngasih seenak itu gitu. Betul. Saya benar-benar yang harus izin sama orang yang bersangkutan baru ngasih. Nah, dosen pembimbing saya ini ada 2. Jadi dosen pembimbing 1 sama 2 ya. Yang satu ini memang untuk janjiannya benar-benar yang harus kirim email dan kita menyesuaikan waktunya. Jadi even saya nungguin gitu, nggak WA, nggak apa, paling cuman email dan ngasih draft proposalnya, draft skripsinya gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang Bu, kapan saya bimbingan, Pak, saya kapan bimbingan, dan sebagainya, itu nggak ada sama sekali. Dosen benar-benar pembimbing saya udah pensiun kayaknya. Dicari loh. Saya juga sama. Iya, jadi proses bimbingannya seperti itu. Kalau misalnya sama pembimbingan kedua, ya biasa gitu ya. Cuman pada saat pembimbing pertama ini benar-benar saya ngebentuk karakternya saya gitu. Dan saya memang lulus agak lama gitu ya. Tapi saya belajar banyak sih dari beliau, dan ya karena beliau juga sih saya bisa duduk sekarang di sini. Betul. Gitu. Jadi emang diajarin duduk sama dosennya. Capek ya ngomongin duduk. Tiba-tiba garing gitu ya. Ini FYI gak ada minum gitu ya. Kering loh lama-lama loh. Iya, jadi ya bagaimanapun proses bimbingannya gitu ya, sekeras apapun, kemudian sesulit apapun, ya itu yang memang harus dihadapi gitu loh. Nggak berarti gue nggak nyaman nih sama dosen pembimbing gue gitu ya, ya gue minta ganti, nggak segampang itu gitu. Karena memang gini, ketika kita di perusahaan gitu ya, ketika kita udah terjun di dunia industri, lu nggak akan pernah bisa milih orang loh. Iya nggak sih? Lu daftar nih di perusahaan, lu milih bos. Gue nggak mau bosnya dia, gue ganti, nggak mungkin kan? Kayak misalnya lu nggak suka sama gue, gue nggak mau nih bosnya sama Bu Nadia gitu, sama Mbak Nadia, maunya sama Mas Wahyu aja, kan nggak bisa begitu. Jadi benar-benar yang kalau saya sih proses bimbingannya memang berbeda, tidak bisa komunikasi sama sekali dengan dosen. Maksudnya komunikasi dalam arti menggunakan handphone ya, maksudnya chat dan lain sebagainya. Tapi itu benar-benar yang ngebangun karakter sih, gitu. Dan ya jauh banget sih sama anak-anak sekarang ketika saya proses membimbing ya. Ketika saya proses membimbing, kadang anak-anak itu tidak sabar. Tidak sabar, kayak ya saya tahu kalian deadline, tapi kan maksudnya ada proses yang harus teman-teman lalui seperti itu. Jadi ketika mendapatkan sesuatu halangan, rintangan dan tantangan, dihadapi dulu halangan, aja. Rintangan. Tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati, ya kita jadi nge-rap. Tapi gitu gak sih? Mohon maaf, tadi saya masih penasaran sama nama dosen pembimbing saya dulu. Lupa itu. Gue tahu kenapa dia nggak kumlot. Itu juga salah satunya. Lupa nama pembimbingnya. Hilang ingatan. Iya. Tapi saya mau balik lagi ke attitude, Mbak. Saya juga mau nitip pesan buat teman-teman semua. Asik, langsung nitip pesan. Karetnya 2, jangan lupa disobek. Iya, jadi saya juga ngomong gini bukan berarti saya itu udah paling benar, enggak. Si paling benar ya, lulusnya paling tepat ya, kita enggak, tapi kumlot. Ya, tapi saya ngomong gini udahan kayaknya deh. Tenang Mas, sebenarnya Mas Wahyu ini kumlot, cuma memang nggak mau di-spill aja. Tidak disebutkan. Iya, ya Mas. Agak kumlot, ya Allah. Ya. Oke, jadi ya itu ya, saya ngomong ini bukan berarti saya itu benar gitu kan, tapi ya udah mending gak usah ngomong. Tapi mungkin saya ngomong gini karena saya sudah merasakan duluan dibandingkan kalian. Asik, gitu ya. Si paling tua. Si paling tua. Asik. Padahal paling tua siapa? Jadi yang boleh ngomong itu yang ngerasain doang gitu. Enggak, ini saya nitip pesen dulu ya. Udah, nitip pesen mau karet 2. Nah, itu. Enggak dibungkus-bungkus nih.
nggak dibungkus-bungkus. Iya, lanjut. Ya, jadi untuk ya dimanapun kalian sebetulnya untuk attitude itu harus dipersiapkan dari sekarang. Sebetulnya nggak dari sekarang, dari sekolah juga pasti kan kita diajarin ya untuk attitude itu. Nah, kenapa dari sekarang kita harus perbaiki? Karena nanti di dunia kerja pun itu yang paling utama dilihat dibandingkan skill kalian. Betul nggak sih, Mbak? Iya. Ya, attitude tuh nomor 1. Skill. Iya sih, kadang tapi iya sih bener, skill juga kadang dilihat. Enggak loh. Jadi kemarin gue sempet ikutan beberapa kali seminar tentang karena attitude menurut saya pas wawancara interview orang nggak kelihatan. Kalau ngomong buat bekal kerja, iya betul sih. Cuman kalau pas wawancara kerja, attitude itu nggak attitude itu nggak kelihatan. Oke. Tapi skill aja nggak kelihatan kan? Enggak. Ini nih kok jadi enggak ya? Jadi kemarin saya ikutan beberapa kali seminar, bukan seminar sih, lebih ke workshop. Dan itu workshopnya melibatkan beberapa dunia industri kayak Trans, kemudian kayak BTPN dan lain sebagainya. Terus ada Genius. Enggak. BTPN kan? Oh iya. Iya. Terus ada salah satu yang memang mencari talent dalam arti ya HRD lah ya kita bilang. Dia bilang sebetulnya skill memang perlu. Tapi beberapa kali saya menemui menemui talent skillnya memang bagus, tapi attitude-nya nggak ada. Yang pada akhirnya dia tidak menerima sama sekali. Saya nggak tahu maksudnya statementnya Mas Wahyu yang memang ya ketika wawancara tidak terlihat gitu ya skill dan attitude. Tapi kalau pas kerja ya. Oh ya. Attitude pas wawancara ya kelihatan. Tapi maksudnya ada beberapa orang, mungkin orang-orang yang memang peka gitu ya, peka terhadap attitude, itu akan bisa. Ya? Kok gue kesel. Gue kesel ya. Ya, orang yang memang peka sama attitude itu akan langsung kelihatan di awal gitu. Dan itu pun beberapa, maksudnya gue memastikan gitu ya. Takutnya cuman perspektifnya gue doang. Gue ngobrol sama beberapa owner startup yang memang gue kenal gitu ya. Ya kadang attitude terlihat di awal. Kayak misalnya dia bisa nggak sih teamwork gitu. Nah, biasanya kan kerja ada ininya nggak sih, ada percobaannya ya. Kayak biasa misalnya, di beberapa perusahaan ada penerapan. Ada penerapan percobaannya. Nah di situ udah mulai terlihat. Kadang memang pada akhirnya tidak diterima karena attitude-nya yang buruk dan lain sebagainya. Terutama apa coba, teamwork. Ketika orang tidak punya attitude yang baik, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan tim dengan baik? Gitu. Makanya attitude nomor 1 ya. Kalau skill masih bisa dipelajari, tapi kalau udah ngomongin attitude itu udah ngomongin habit, udah ngomongin kebiasaan, dan itu akan tertanam sampai akhir. Ya, karena tadi lu bilang nggak setuju, gimana sih? Ya karena attitude tuh kan sebetulnya. Coba perhatikan baik-baik kalimat saya. Yang mana? Attitude saat kerja, pas interview nggak kelihatan. Tadi dia nggak ngomong gitu loh. Awal-awal nggak ada saat kerja, saat wawancara nggak kelihatan. Saat wawancara nggak kelihatan. Oh gitu ya? Iya. Gue tahu kenapa dia nggak kumlot. Iya kayak gitu. Jadi kalau gue yang memang gue rasa gue cukup peka terhadap attitude gitu ya. Kayak pakai sendal aja mahasiswa bisa gue omelin gitu kan. Ya itu penting sih. Bagaimana lu bisa beradaptasi dengan orang kalau misalnya attitude-nya nggak ada gitu. Mungkin beradaptasi tuh banyak hal ya. Ada yang bisa segampang itu ngobrol sama orang. Tapi untuk di teamwork nggak cuman ngobrol yang lu butuhin, tapi bagaimana lu bisa jadi leader yang baik gitu. Leader itu banyak gitu kan, baik ngelit diri sendiri ataupun ngelit orang lain gitu. Jadi poin penting ketika pembimbingan attitude sih kalau gue ya. Karena attitude nggak harus sampai kayak jalan tuh harus segini. Kalau attitude-nya baik tapi ngerjain skripsi atau TA-nya nggak ngerti gimana? Bisa belajar. Seenggaknya dia ada harga, dihargai. Iya, dan gini, ketika attitude-nya baik. Ini ada beberapa mahasiswa yang memang dia attitude-nya baik tapi memang dia nggak paham. Dia akan ngikutin
maksudnya gini, Bu, saya nggak paham maksudnya ibu. Dan dia diarahin mau, dia benar-benar seterbuka itu, dia nggak paham dan dia mau belajar. Tapi beda halnya ketika bimbingan tapi sok ngerti, nggak akan mau tanya gitu, jadinya salah lagi. Terus yang paling bete, dia tuh bilang sama teman-temannya, dosennya nyebelin gitu. Kadang ada aja gitu, saya termasuk kayaknya. Ya dosennya nyebelin, padahal mah dalam proses pembimbingan ya dianya nggak ngerti gitu apa yang kita mau, maksudnya apa yang kita arahkan gitu, tidak menerima itu. Begitu, jadi itu pengalaman saya terhadap bimbingan. Jadi buat calon-calon pembimbingan sama saya, mohon attitude ya dijaga. Kalau enggak ya bukan dijaga Mbak, dibentuk sedari dini. Karena kalau dijaga nanti ketemu Mbak doang kayak gitu. Oh iya benar. Di luaran ya. Kalau dijaga, attitude-nya jelek, dijaga jelek terus. Iya sih, bisa juga sih. Bapak S1 ini berpikir di luar hujan. Panas sih. Ada hujan ya. Dingin sih di sini. Mulus saya Pak. Kan dingin. Di luar nggak hujan, nggak ada suaranya. Panas. Iya panas. Tapi gitu sih intinya. Jadi walaupun misalnya nih proses pembimbingan beda-beda, tapi pada akhirnya yang gue tangkap ketika proses pembimbingan ya bukan hanya skripsi lu kelar, enggak. Tapi bagaimana lu siap menghadapi dunia kerja. Bukan cuma dari skill tapi juga dari attitude. Begitu Mas Wahid. Kumlot tapi bisa bekerja dengan baik kan? Iya enggak? Enggak kumlot juga bisa bekerja dengan baik. Iya, karena betul, pernyataan template dari tiap dosen atau guru itu pasti selalu ngomong, kalian itu akan merasakan dunia nanti setelah lulus. Oh tentu saja. Bukan pada saat sekarang. Kalau pada saat kuliah kalian hanya akan menikmati duit orang tua. Kalau enggak yang kayak ya udah kuliah. Kalau yang anak kelas malam, mohon diedit ya saudara-saudara. Maafkan saya. Enggak anak kelas malam pun kadang yang reguler biasanya ada. Ini permintaan maaf saya. Apa? Gitu kan ya. Kalau misalnya berstatement salah tiba-tiba bikin ucapan minta maaf klarifikasi. Gitu. Ya klarifikasi, enggak kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ke kayak ya udah kuliah aja gitu. Terus kayak enggak peduli juga. Ya pokoknya gitulah. Kuliah yang benar. Iya, kuliah yang benar. Benar. Ya, Mas. Enggak ngomong bener gue. Iya, karena dia karena tidak kumlot. Ntar judulnya nggak kumlot bisa kerja dengan baik kok. Tapi saya punya loh temen saya nih. Jadi ini mah cerita aja gitu ya. Jadi teman saya IPK-nya 2,5. Terus masih bagus saya berarti. Iya. Enggak 2,5 banget sih. Pokoknya di bawah 3 lah. Iya. Ada yang IPK-nya 4. Tapi yang bisa diterima di industri yang 2, yang 3. Jadi industri apa? Dia software analis, sistem analis. Industri gitu. Teknologi. Iya, industri teknologi. Industri pangan. Sebetulnya itu nggak jadi masalah sih Mas. Yang penting ya, dia pokoknya diterima dia di industri. Kerja. Iya. Karena memang kalau misalnya saya lihat attitude-nya berbeda. Yang IPK-nya kecil ini dia bisa ngimbangin dengan gayanya dia gitu. Dengan caranya dia berkomunikasi dengan baik gitu, dengan attitude-nya dia yang ramah tamah dan lain sebagainya, mampu kerja tim dan lain sebagainya. Sedangkan yang IPK ya saya bilang IPK sempurna ya karena 4. Yang sempurna itu cuma milik Tuhan. Iya, yang IPK-nya maksudnya oke lah ya. Gue nggak ngomongin lagi sempurna, udah. Ya agak sulit berkomunikasi karena memang ada arogansinya sendiri seperti itu. Jadi cuman masalahnya sekarang adalah syarat administratif ya. Betul. Kadang kan syarat administratif IPK tinggi. Ya, syarat administratif itu sekarang minimal 2,75 ya. 2,75. 3,0 di beberapa perusahaan. Iya. Ya. Sepertinya Mas lagi sudah ngantuk. Saya sudah mules. Mas Kresna? Saya masih semangat. Ngomong sendiri lah. Mas Kresna tetap semangat. Ayo ngomong sama videografernya aja. Oh iya. Ya. Belum pernah kan ikut ngomong ya? Gimana mau ikutan nggak? Boleh.
Boleh dia jawab pula. Iya benar. Ya baik. Ya. Tapi intinya gitulah ya. Maksudnya nggak ada intinya kayaknya ini ngomong. Ada. Intinya kumlot. Kumlot loh. Sedih lah. Enggak lah. Enggak. Intinya sebetulnya buat teman-teman yang memang sudah menjalani bimbingan, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep gitu ya, cara membimbing dosen pembimbingnya itu bukan cuman ngajarin teman-teman atau ngarahin teman-teman buat hasil yang aplikasinya jadi atau apapun itu gitu ya, tapi prosesnya juga. Tapi juga mengajarkan berproses gitu. Karena tanpa berproses kita tidak akan menjadi apa-apa kan. Kita lahir pun tidak langsung jadi dewasa. Iya. Kita berproses. Nggak langsung main bola. Iya. Nggak langsung nggak kumlot. Iya seperti itu. Jadi gue ketawa nggak ada suaranya loh sampai tuh kan. Hormatin kalian doang ya. Hormat. Ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau berproses di skripsi ataupun TA, mudah-mudahan apa yang jangan sampai nggak kumlot, ntar diledekin kayak gua. Enggak gitu. Gitu. Maksudnya dari sekarang mulai aware sama nilai, takutnya nggak kumlot. Enggak deh. Jadi mulai sekarang mulai aware karena memang ada syarat dan ketentuan ya tadi. Iya, betul. Syarat dan ketentuan seperti IPK dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman berinteraksi sama dosen pembimbingnya dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang sopan dan dijaga attitude-nya. Karena bagaimana saya pernah dengar kutipan gini, orang lain akan menghargai kamu ketika kamu menghargai diri sendiri. Betul. Bukan begitu? 100% agree. Asik. Apa? Kalau kita ngehargain diri sendiri kita ketinggian, terus orang lain nggak bisa ngehargain kita. Saya kira mau bikin quotes. Itu nggak bisa beli kan jadi. Jangan dipikir pakai logika. Itu cuman quote ceritanya. Anda menghancurkan ending kita di hari ini. Iya sama ini Mbak. Ya. Kita ngomongin tadi kan selalu attitude gitu. Tapi bukan berarti attitude kita perbaiki. Ya udahlah ntar gue kerja yang penting attitude gue baik. Enggak, tetap nilai juga harus diperhatiin gitu ya Mbak ya. Nilai skill juga harus iyalah, diperhatiin. balance lah. Hidup itu perlu keseimbangan bukan? Betul. Iya. Harus ada yin casing dan HP-nya yang. baru ya? Takut. Oh iya dong. Iklan ya. Beli di Casio. Enggak, takutnya audiens kita ini ada yang salah nangkep. Kita ngomong apa namanya? Yang penting attitude baik, perusahaan ngelihatnya attitude duluan. Enggak gitu. Ya memang betul, tapi kan skill juga diperhatikan. Begitu ya? Betul. Oke, begitu teman-teman. Jadi buat yang mau berproses ataupun sudah berproses, mudah-mudahan kalian dapat intinya. Ya, ini mah kami ngobrol aja ya karena lumayan padat gitu ya Bina Insani kali ini karena sedang masa-masa bimbingan. Ngobrol diselimuti curcol. Oh iya, curcol yang gak kumlot. ini suara gede banget. Ya baik, terima kasih buat teman-teman. Ambil manfaatnya, dibuang yang jeleknya. Saya harap teman-teman penonton yang cerdas, biofriend penonton yang cerdas dan bisa ngambil mana sih yang baik dan membuang yang buruk. Oke, yang penting kumlot. Oh bukan. Yang penting attitude dan punya skill tentu saja. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Saya Nadia. Saya Kresna. Saya Wahyu. Kenapa gitu ya ngomongnya ya? Bina Insani, bigger, better, higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.